我等愿意追随王，讨伐冤迹，以护咱监境。我们一起去。谢王恩典。走。冤迹，我相信你一定会提来。 Di sisi lain, dengan tiba-tiba Pangeran Huangtuo dan Putri Xingui diserang oleh monster penjaga hutan yang mengerikan, di mana ia menyerang tanpa arah dan tujuan dikarenakan sedang terluka dan kelaparan. Mendengar suara jeritan yang kuat, seketika pendekar Luna dan yang lainnya berhasil menolong Pangeran Huangtuo dan Putri Xingui dari serangan monster tersebut. Seusai sadar dalam kondisi terikat, penjaga Biang Fen dan Raja Liu Jian berusaha untuk menginterogasi monster hutan yang berada di hadapannya. Di sela ia memberitahu pada Pangeran Kasuo dan yang lain bahwa dirinya ialah dewa penjaga ujung kulon yang bernama King Long, di mana luka yang ia alami akibat kalah bertarung dengan dewa King Ren merebutkan wilayah kekuasaan bagian timur. Sebab itulah ia memutuskan untuk kabur menyelamatkan diri dari jeratan dan kekejaman Dewa Yuanji padanya. Mendengarkan ucapan tersebut, Raja Liu Jian memaksa Dewa King Long untuk menuntun jalan kepergian mereka agar bisa masuk ke dalam kuil keberadaan Dewa King Ren berada. Karena tak ingin nyawanya terancam, dengan rasa terpaksa Dewa King Long menghantarkan tempat keberadaan Dewa King Ren. Sejauh mata memandang, sejauh kaki melangkah, Pangeran Kasuo dan yang lain tak menemukan tanda-tanda apapun. Yang seketika Raja Liu Jian kembali menodongkan pedang kampak di hadapan Dewa King Long karena merasa ditipu olehnya. Di sela Dewa King Long memberitahu pada mereka bahwa keberadaan kuil Dewa King Ren dilindungi dengan pagar kekuatan spiritual yang tak bisa ditembus dan dilihat dengan kasat mata. Sebab itulah Dewa King Long memberikan jimat gelang pada mereka semua agar bisa masuk ke dalam kuil. Dan benar saja, dengan waktu sekejap, Pangeran Kasuo dan yang lain berhasil menemukan keberadaan kuil Dewa King Ren. Di sela Pangeran Kasuo mengajak mereka masuk ke dalam kuil menghadap Dewa King Ren agar bisa membukakan pintu pesona 4 arah mata angin. Namun, usaha mereka hanyalah sia-sia, di mana Dewa King Ren yang berada di hadapan mereka merupakan jebakan yang sengaja dibuat oleh Dewa King Long agar Pangeran Kasuo dan yang lain tak menggagalkan rencana Dewa Yuanji untuk mendapatkan bunga jiwa lotus. Pangeran Kasuo yang mengetahui akan kebusukan dan kelicikan Dewa King Long, ia memerintahkan penjaga Biang Fen dan yang lain untuk menyerangnya. Namun, hal tersebut tak dapat mereka lakukan, di mana dengan tiba-tiba kekuatan spiritual yang mereka miliki tersegel akibat gelang yang mereka pakai. Karena tak ingin rencananya gagal, Raja Liu Jian berusaha keras untuk melawan Dewa King Long dengan kemampuan dan ketangkasan yang ia miliki. Ya, berkat gelang yang ia berikan tentunya dengan sangat mudah Dewa King Long menghentikan dan mengontrol mereka semua. Ya, seketika Raja Liu Jian berbalik menyerang dan tak terkendalikan. Terlihat mereka saling bertarung selayaknya boneka di bawah kendali Dewa King Long. Karena tak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut, Dewa King Long memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membawa Pangeran Kasuo dan yang lain ke dalam sel tahanan. Setibanya di dalam sel tahanan, Pangeran Kasuo memikirkan cara agar bisa terlepas dari jeratan gelang spiritual dan mengalahkan kelicikan Dewa King Long. Namun usaha mereka hanyalah sia-sia, dikarenakan gelang tersebut tak bisa untuk dilepas kecuali dengan kekuatan spiritual yang dimiliki Dewa King Long tersendiri. Di saat kondisi yang kritis dan tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah,
Pangeran Kasuo kembali dihampiri roh pedang Pangeran Yikong. Disinilah ia memberitahu pada Pangeran Kasuo bahwa ia siap membantu dirinya untuk melawan dan membunuh kekejaman dan kelicikan Dewa Qinglong agar bisa menuntaskan misinya mengambil bunga jiwa lotus. Keesokan harinya Dewa Qinglong menyuruh pasukannya untuk membawa Pangeran Kasuo dan yang lain di hadapannya. Disinilah ia akan bersenang-senang di hari penobatannya sebagai dewa penguasa ujung timur. Sebab itulah ia akan melihat kemampuan pertarungan mereka satu persatu. Di antara mereka yang paling kuat akan ia adu bertarung dengan Pangeran Kasuo. Dan di saat inilah permainan pun dimulai. Terlihat satu persatu tumbang yang hanya menyisakan Putri Xingui dan Putri Chioya. Karena tak ingin melihat Putri Xingui terluka terkena serangan Putri Chioya, seketika Pangeran Kasuo berteriak yang menyebabkan pedang pelahap dewa melesat menyelamatkan Putri Xingui. Ya, karena sudah menemukan pemenangnya, Dewa Qinglong memberitahu Putri Xingui bahwa ia akan segera berhadapan dengan Pangeran Kasuo. Sebelum pertarungan dimulai, Raja Qinglong menyambut kedatangan tamu spesial yang akan menyaksikan pertarungan mereka. Yang tentunya tamu spesial tersebut tak lain ialah Ibu Selir Lianji. Disinilah Ibu Selir Lianji akan membalaskan dendam pada Pangeran Kasuo karena sudah menghancurkan kehidupannya dan membunuh anak kesayangannya. Karena tak ingin rencananya gagal, Raja Liu Jian dan yang lainnya mulai menyusun strategi untuk menolong Pangeran Kasuo dan Putri Xingui. Disinilah mereka berusaha untuk mencabut pedang pelahap dewa yang tertancap dan menghancurkan patung Dewa Qinglong agar bisa melepas jimat segel gelang spiritual yang berada di tangan mereka. Karena usahanya berhasil, seketika penjaga Piang Fei melemparkan pedang tersebut kepada Pangeran Kasuo agar dapat mengimbangi dan mengalahkan Ibu Selir Lianji dan Dewa Qinglong. Ibu Selir Lianji yang tak ingin terbunuh oleh pedang pelahap dewa, ia pun memilih untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, Pendekar Luna dan yang lain berjuang untuk mengalahkan Dewa Qinglong. Di saat kalah dan dikira sudah mati, seketika Dewa Qinglong bangkit dan melumpuhkan mereka semua dengan sekali hempasan. Karena tak ingin melihat saudaranya terbunuh, Pangeran Kasuo berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan Dewa Qinglong. Berkat usaha dan tekad yang keras pada akhirnya, Pangeran Kasuo dapat memenangkan pertarungan tersebut. Selesai memenangkan dan membunuh Dewa Qinglong, seketika portal pintu pesona 4 arah mata angin pun terbuka. Sesampainya di dalam, Pendekar Luna mengeluarkan peta pemberian sang nenek untuk menuntun jalan menuju tempat berikutnya, di mana mereka akan menuju di sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah danau spiritual. Karena tak ingin terjadi suatu hal yang membahayakan, Putri Chioya mengeluarkan alat sihir sitarnya untuk ia gunakan sebagai perahu. Sedangkan di dalam istana, sang raja memanggil tetua Xingju dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mimpi Putri Xingui agar bisa membantu Pangeran Kasuo dan yang lainnya ketika bertemu dengan masalah yang tak bisa untuk dipecahkan. Karena tak ingin misinya gagal untuk mendapatkan bunga jiwa lotus, Dewa Yuanji memerintahkan seorang dewi penjaga pintu selatan untuk menggagalkan dan mengalahkan langkah Pangeran Kasuo masuk ke dalam istana ilahi. Dan benar saja, dengan waktu sekejap, terlihat perahu yang mereka naiki terombang-ambing ombak dan angin yang seketika mereka berada di hadapan istana suku peri. Dari sinilah kita diberitahu bahwa orang yang berada di hadapan mereka ialah Dewi leluhur suku peri yang memiliki kekuatan spiritual terkuat serta ahli dalam memainkan alat musik sitar, di mana dari setiap petikan yang ia mainkan dapat menghentikan dan menghancurkan ribuan pasukan tentara. Tanpa basa-basi yang lama,
Sang Dewi mengeluarkan kekuatan spiritual miliknya untuk membunuh Pangeran Kazuo dan yang lain. Penjaga Piang Feng yang menyadari bahwa sihir tersebut sangat membahayakan. Ia pun segera menyadarkan Raja Liu Jian dan yang lainnya agar tak terhipnotis sihir spiritual Sang Dewi. Yang tentunya adu mekanik antar mereka pun dimulai. Serangan demi serangan mereka luncurkan untuk mengalahkan kekuatan sihir spiritual Sang Dewi. Akan tetapi tanpa mereka sadari, Pangeran Kazuo berhasil terhipnotis yang membuat ia terjatuh tak berdaya. Karena tak ingin terjadi suatu hal yang membahayakan bagi Pangeran Kazuo, Raja Liu Jian menyuruh Putri Chioya dan Putri Xingui untuk berteleportasi masuk ke dalam mimpi Pangeran Kazuo. Disinilah dengan penuh keyakinan Putri Chioya mencoba melawan kekuatan sihir spiritual Dewi Penjaga Selatan dengan menggunakan alat sihir miliknya. Berkat kerjasama dan kerja keras tim, Putri Chioya dapat kembali menyadarkan Pangeran Kazuo dari jeratan setan hati dan mengalahkan Dewi Penjaga Pintu Selatan dengan hempasan demi hempasan yang ia keluarkan. Tentunya halangan serta rintangan tak cukup sampai di situ, di mana seusai mengalahkan Dewa Penjaga Timur dan Dewi Penjaga Selatan, Pangeran Kazuo dan yang lainnya akan berjuang untuk melawan Dewa Penjaga Pintu Utara. Karena perjalanan yang amat melelahkan, Pangeran Kazuo dan yang lainnya istirahat sejenak untuk menetralkan dan memulihkan kekuatan spiritual guna mempersiapkan melawan Dewa Penjaga Pintu selanjutnya. Di tempat lain, terlihat Putri Yanda sangat senang dan riang karena tak mendapatkan ancaman dan tantangan baginya untuk mendapatkan bunga jiwa loto di dalam istana ilahi. Namun dengan tiba-tiba, ia diserang dan ditangkap oleh seseorang dewa misterius. Tak lain dewa tersebut ialah Dewi Penjaga Pintu Utara. Disinilah Putri Yanda dibawa di hadapan Dewa Yuanji yang kejam untuk ia jadikan sandera agar Raja Api tunduk dan patuh atas segala perintahnya. Yang tentunya Dewa Yuanji akan memusnahkan para dewa yang menjadi musuhnya 10.000 tahun yang silam, agar dirinya menjadi satu-satunya dewa terkuat dan terhebat di sepanjang sejarah. Putri Yanda yang mengetahui hal tersebut dan tak ingin celaka mati sia-sia, ia mencoba untuk melawan berharap agar bisa kabur dari jeratan mereka. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia belaka karena kekuatan spiritualnya sangat berbanding jauh dengan mereka. Karena merasa rindu dan cemas, tetua suku pemimpi Xingju mencoba untuk berkomunikasi dengan sang adiknya dengan menggunakan kubus suci miliknya. Disinilah Putri Xingui memberitahu pada sang kakak bahwa mereka usai mengalahkan Dewa Penjaga Pintu Selatan, di mana saat ini ia akan melakukan perjalanan untuk menuju pintu yang terletak di utara. Tetua Xingju yang mendengarkan akan kabar tersebut, ia sangat senang akan keberhasilan adiknya membantu Pangeran Kazuo dan yang lain, di mana ia juga siap siaga membantu dari jarak jauh agar Pangeran Kazuo dapat menyelesaikan misinya mengambil bunga jiwa lotus dan mengalahkan Dewa Yuanji yang kejam. Dan benar saja tak berselang lama keesokan harinya, mereka pun sampai di tempat keberadaan Dewa Penjaga Pintu Utara. Karena tak ingin terjebak, Penjaga Piang Feng mengeluarkan kemampuannya untuk melacak dan melihat situasi dengan mata elang miliknya. Disinilah Penjaga Piang Feng memberitahu Pangeran Kazuo dan yang lain untuk tetap mengikuti dirinya agar tak kehilangan arah, dikarenakan jalan yang mereka lalui diselimuti dengan kabut dan bebatuan spiritual. Dewa Penjaga Utara yang sudah mengetahui kedatangan mereka, ia pun menjebak dan mengurung Pangeran Kazuo dan yang lain ke dalam perangkapnya agar rencana Dewa Yuanji mendapatkan bunga jiwa lotus mekar tak dapat digagalkan oleh mereka. Karena tak ingin misinya gagal untuk mendapatkan jiwa lotus, Putri Xingui mencoba untuk mencari dan melacak arah jalan keluar yang telah diblokir oleh Dewi Penjaga Utara. Dan benar saja dengan kemampuan teleportasi yang ia miliki, Putri Xingui dapat menemukan arah jalan untuk menuntun Pangeran Kazuo keluar dari jebakan sang Dewi Penjaga. Namun hal tersebut mengakibatkan Putri Xingui mengalami luka dalam yang amat parah. Pangeran Huangtuo yang mengetahui keadaan Putri Xingui dalam bahaya, ia dengan segera memberikan sebuah ramuan padanya, di mana ramuan yang ia berikan merupakan ramuan kuno yang terkenal mampu memindahkan rasa sakit dan terluka. Yang tentunya tanpa mereka sadari, Pangeran Huangtuo mengorbankan dirinya agar rasa sakit yang dialami Putri Xingui berpindah di dalam tubuhnya. Karena tak tega melihat Pangeran Huangtuo memikul dan merasakan luka yang serius,
Pendekar Luna juga mengorbankan dirinya dengan memberikan jimat rantai pengikat agar rasa sakit yang dialami Pangeran Huangtuo terbagi dengannya. Dari sinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran di mana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pangeran Kaso yang melihat situasi mulai membaik, ia mengajak saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Istana Ilahi dikarenakan tak akan lama lagi bunga jiwa lotus akan mekar. Sesampainya di pertengahan jalan, tiba-tiba Putri Xingui merasakan perlawanan energi spiritual negatif yang terus-menerus membentur energi spiritual miliknya yang membuat tubuhnya melemah. Xingui, ni怎么了? Pangeran Kaso menyuruh penjaga Piang Feng untuk melindungi Putri Xingui dengan sayap elang miliknya. Tak berselang lama, sampailah mereka di tempat kuil keberadaan Dewi Penjaga Utara berada. Karena tak ingin terjadi suatu hal yang membahayakan terulang kembali, penjaga Piang Feng menyuruh Pangeran Kaso tetap di tempat sedangkan dirinya akan mengecek kondisi kuil tersebut. Sebelum sampai di tempat, seketika penjaga Piang Feng terjatuh karena Dewi Penjaga Utara sudah memberikan bumbu sihir penjagaan di dalam kuilnya. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba Putri Xingui dirasuki Dewi Penjaga Utara. Disinilah ia mengatakan dan menantang Pangeran Kaso untuk berduel dengannya hingga tetes darah terakhir. Mendengarkan perkataan tersebut, Pangeran Kaso membagi tugas untuk mengalahkan Dewi Penjaga Utara, di mana ia meminta penjaga Piang Feng untuk tetap di tempat melindungi Putri Xingui yang sedang terluka dan menyuruh Raja Liu Jian dan yang lain untuk ikut bersamanya menuju puncak kuil keberadaan Dewi Penjaga berada. Sesampainya di atas, Pangeran Kaso mengeluarkan pusaka tombak esnya untuk mengalahkan Dewi Penjaga Utara. Namun sang Dewi dapat membaca gerakan yang akan digunakan Pangeran Kaso untuk menyerang dirinya, di mana Pangeran Kaso sengaja menggunakan pusaka tombak untuk mengecoh agar serangan selanjutnya menggunakan pusaka pedang pelahap dewa tak dapat untuk ditebak. Karena rencana utamanya gagal, Pangeran Kaso menggunakan rencana kedua untuk menyerang dan mengalahkan Dewi Penjaga Pintu Utara. Namun hal tersebut juga tak dapat untuk mengalahkan Dewi Penjaga Utara. Di saat kondisi yang amat kritis, penjaga Piang Feng dan Putri Xingui datang membantu menetralkan Pangeran Kaso dan yang lain, serta berhasil menyerang Dewi Penjaga Utara hingga terluka. Di sini Dewi Penjaga mengakui akan kekalahannya di depan Putri Xingui. Namun efek menahan serangan Dewi Penjaga Utara membuat Putri Xingui mengalami luka yang serius sehingga membuat dirinya tak terselamatkan lagi. Disinilah Pangeran Kaso dan yang lainnya tak akan melupakan perjuangan Putri Xingui membantu dirinya melewati segala tantangan dan rintangan untuk mendapatkan bunga jiwa lotus serta mengalahkan Dewa Yuanji demi menjaga kedamaian dan ketentraman di masa depan. Keesokan harinya, seusai mengalahkan Dewa Penjaga Pintu Timur, Selatan, dan Utara, Pangeran Kaso akan pergi menuju Dewa Penjaga Pintu Barat yang merupakan tempat terakhir untuk sampai ke dalam Istana Ilahi.